Saya sudah sampai di Pendopo Manggala Praja Nugraha. Saya akan bertemu dengan Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin. Bagaimana tanggapannya tentang pertambangan emas yang sudah diberikan izin eksploitasinya oleh provinsi? Dan apakah benar ia menyetujui petisi tolak tambang emas di Trenggalek? Ikuti saya. Baik, alhamdulillah saya punya waktu sekarang, dikasih waktu nih oleh Pak Bupati Trenggalek yang saat ini sudah ada di sebelah saya. Kita masih harus banyak tanya sebenarnya, tapi yang paling penting yang harus saya tanya adalah petisinya kemudian muncul soal penolakan terhadap tambang emas. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Ya, jadi memang ada sedikit kekagetan ya dari saya yang kemudian mengemban amanah masyarakat ini. Tiba-tiba izin usaha produksi ini keluar gitu, dan ketika saya melihat rincian luasannya itu, kemudian ketika kita overlaykan dengan rencana tata ruang wilayah kita, kok kayak nggak masuk akal. Apalagi ketika melakukan eksplorasi, sebenarnya kami juga ikut mendampingi, sebenarnya memfasilitasi antara perusahaan dan warga. Jadi bukan kita kemudian menutup mata begitu dengan adanya satu potensi ekonomi dan sebagainya. Tetapi potensi ekonomi yang ada kan harus kita gunakan untuk kemakmuran masyarakat gitu, dan juga sesuai dengan preferensi masyarakat dan juga kecocokan terhadap bentang alam kita. Nah, itu sebenarnya yang terjadi. Kemudian ketika saya tahu ada penolakan di beberapa wilayah, tetapi kemudian ketika izin eksploitasi itu izin usaha pertambangan operasi produksinya itu kemudian masih muncul kawasan-kawasan itu. Jadi yang saya pertanyakan, kenapa bisa muncul, pertimbangannya apa gitu. Padahal sudah jelas-jelas waktu kita turun bareng itu ada deadlock untuk melakukan eksplorasi di situ. Jangankan besok mau dieksploitasi, orang mau drilling, mau mengebor untuk cuma ambil sampel aja nggak bisa ngelaksanain kok gitu. Nah, makanya ketika kemudian muncul izin usaha pertambangan operasi produksinya dengan kawasan seluas itu, dan saya overlay dengan tim bersama ya di RT RW kita, ya ini kok sampai kayak begini ya, saya kemudian menyatakan ini nggak masuk akal lah gitu. Jadi menurut Anda siapa yang kemudian bisa saja, tadi kan ada overlap tuh kewenangan. Ini kita bukan menunjuk ya, tapi di mana sih miss kewenangan tadi? Ya, ini joint responsibility lah, kita bertanggung jawab bersama. Mohon maaf ya Pak Bupati, karena ini soal izin. Akhirnya orang mikir siapa sih yang bermain soal izin dalam kasus pertambangan Trenggalek emas ini? Ya, kalau itu silakan teman-teman media yang lakukan investigasi. Tapi kalau saya hanya ingin mendudukkan bahwa dari kacamata kita yang di daerah itu seperti ini. Apakah ini sebenarnya sudah dijadikan pertimbangan oleh katakanlah pejabat yang berwenang di provinsi, bahwa pertimbangan ini itu sudah tercapture belum gitu. Kalau sudah tercapture, alasannya apa kok ini bisa kemudian diloloskan? Gitu harus ada reasoning gitu. Mungkin ada satu konsideran yang kita nggak bisa terbaca dari beberapa keputusan itu. Karena kalau kita lihat cuman izin kan cuma selembar kertas. Tapi di balik selembar kertas itu kan sudah ada studi kelayakan, sudah ada apa-apa. Nah, itu dokumen-dokumen itu yang kita butuh untuk analisa lagi, sehingga nanti ketika kita temukan kejanggalan, nah kemudian saya mewakili masyarakat dan pemerintah Kabupaten Trenggalek secara resmi bisa kemudian bersurat kepada Ibu Gubernur. Apakah sederhananya Pak Bupati melihat ini nggak ada untungnya nih buat kabupaten dan masyarakat? Nggak ada untungnya sama sekali? Memang kalau statement ke publik itu bentuk dari political will kita ya, melihat bagaimana masa depan Trenggalek ke depan, apakah punya masa depan dengan tambang. Itu saja gitu, nggak lebih dari itu. Ada nggak masa depan dengan tambang? Saya rasa enggak gitu. Karena sekali lagi kalau dari lihat luasan yang diteliti, kemudian luasan yang akan dieksploitasi, itu ada kawasan rawan longsor, ada kawasan resapan air, kemudian ada sepadan sungai, kemudian ada hutan lindung, hutan produksi. Dan kalau gini Mbak, hutan produksi itu biasanya sekarang itu dikelola perhutanan sosial dengan masyarakat lah, PHBM. Kalau masyarakat Trenggalek gitu ya, di hutan, bertani hutan atau pariwisata yang berbasis hutan, itu mungkin skillnya ada. Tapi kalau kemudian itu ditambang, berapa banyak SDM kita yang punya skill tambang gitu? Ya kan kita nggak. Kalau mau realistis nggak ada. Kalau mau realistis mungkin ya kecil sekali gitu. Terus kemudian memang tambangnya mau bertahan berapa lama gitu. Nah, sedangkan masyarakat Trenggalek ini akan turun temurun terus kemudian juga dampak lingkungan yang yang kawasan Kars, belum lagi kawasan Kars ini juga lebih vital lagi gitu.
Nah itu yang membuat saya kemudian sangat yakin bahwa data-data ini harus kita klarifikasi. Memang kita sudah menerjunkan tim, komunikasi dengan provinsi sebenarnya juga baik. Provinsi juga tidak kemudian menutup pintu rapat-rapat begitu harus seperti ini gitu ya. Apalagi dari sisi operasi memang PT sendiri juga belum menuntaskan kewajibannya. Jadi ada waktu kita untuk membuat itu sebagai konsideran untuk meninjau kembali izin ini bersama-sama. Bang Bupati Trenggalek sudah dengan standpointnya tetap sama dengan petisinya dan tetap tegas. Terima kasih. Thank you, Mbak. Oke, penelusuran pertama kami harus kita datangi kantor dari PT Sumber Mineral Nusantara PT SMN. Kalau dari AMDAL yang tertera ya, atau studi AMDAL yang ada tentang kegiatan pertambangan emas oleh PT SMN di Kabupaten Trenggalek, alamat yang tercatat adalah Desa Jati Perahu, Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek. Ini desanya, saya mau klarifikasi benar nggak ini kantornya, karena ada beberapa alamat juga, bukan hanya di Trenggalek, tapi juga di Jakarta dan juga di Serpong. Ikuti saya. Ini ya. Permisi. Permisi Mas, ya maaf saya dari TV One. Mau tanya boleh? Saya nggak apa-apa, saya pakai masker kok. Nggak apa-apa. Saya mau tanya, ini bener nggak alamatnya di Desa Jati Perahu, Kecamatan Karangan? Bener ya? Iya. Desa Jati Perahu ya? Benar kantor dari PT Sumber Mineral Nusantara bukan? Ini rumah saya, Mbak. Oh bukan, berarti bukan ya? Iya. Oke, tapi bener ini Desa Jati Perahu, Kecamatan Karangan? Iya, Desa Jati Perahu. Tapi bukan kantor? Bukan. Sama sekali? Bukan. Tapi pernah dengar PT SMN? Iya, pernah. Pernah. Di mana itu alamatnya? Di sini atau di pernah di sini Kalau atau? sekarang sudah enggak Mbak, sudah enggak ada. Oh, sekarang udah. Jadi dulu di sini. Dulu sempat. Oh, di rumah ini, di bangunan ini. Enggak di situ. Di? Tapi sudah dikontrak orang. Oh, gitu. Bukan di sini ya? Enggak. Tapi nggak ada kantor sama sekali. Jadi Iya, sudah ada kantornya. Oke. Yang terakhir di situ sih. Oke. Oke, kalau gitu terima kasih Pak Eri ya. Ya, Kita ya, mau ya. coba tanya lagi. Terima kasih ya, Pak. Ya. Kita masih belum tahu di mana kantor yang resmi yang memang menjadi pusat dari PT SMN. Ada 2 alamat lagi yang tertera di situs ini kita harus cari di situs Modi tersebut Minerba ya. Apakah benar ada di Jakarta, yang ada di Tanjung Barat atau di Serpong? Ikut saya. Surabaya, tepatnya di Gedung Gerahadi saat ini, di kantor pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kita akan meminta tanggapan dari Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak yang dulunya adalah mantan Bupati Trenggalek. Bagaimana tanggapan dia, apa fakta dan analisanya saat ini tentang pro kontra pertambangan emas di Trenggalek. Ikuti saya. Saya sudah bersama dengan Wakil Gubernur Jawa Timur, Pak Emil Dardak. Apa kabar, Pak? Baik. Terima kasih waktunya. Nah, sebelum saya mau bertanya soal sikap dari pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang pertambangan emas yang ada di Trenggalek begitu, saya juga ingin tahu nih, benar nggak sih Pak Wagub juga ikut dalam petisi menolak tambang emas di Trenggalek? Itu saya penasaran, faktanya benar nggak sih Pak Wagub? Saya mendukung. Jadi petisi itu adalah mendukung Bupati Trenggalek. Nah, kita sepakat, saya mendukung bahwa setiap kegiatan itu seyogianya dapat dukungan dari Bupati atau Wali Kota. Dan saya pernah menjadi Bupati Trenggalek juga. Saya tahu perjalanan sejarah dari pertambangan emas ini, dan saya bisa memahami langkah yang diambil oleh Pak Bupati Trenggalek. Tapi kalimat saya jelas, bahwa saya mendukung agar proses eksploitasi jangan dulu berjalan sebelum ada kejelasan. Masyarakat benar-benar memahami konsekuensi lingkungannya apa, konsekuensi manfaat ekonominya apa kepada masyarakat gitu. Itu penting sekali sebelum bahkan melangkah ke aktual eksploitasi gitu. Jadi ini posisi yang saya ambil sebagai warga Jawa Timur yang pernah jadi Bupati Trenggalek. Nah, kalau posisi ini saya ambil dengan juga sudah kula nuwun kepada Ibu Gubernur. Karena apa? Karena banyak sekali kesalahpahaman yang mengira bahwa saya tidak sesuai dengan omongan saya dulu.
Saat saya jadi Bupati Trenggalek, jejak digitalnya jelas. Ya. Saya mengatakan izin eksplorasi sudah ada sebelum saya jadi bupati. 2005. Iya. Oke. Waktu saya masuk minta izin lingkungan. Saya nggak mau kasih izin lingkungannya sebelum masyarakat oke. Karena saya pernah bikin komitmen ke masyarakat. Waktu itu masyarakat minta saya menolak tambang. Saya bilang alasannya apa dulu? Kami nggak yakin dampak lingkungannya, manfaat ekonominya. Ya kalau belum yakin, terus kalau berubah pikiran gimana? Saya bilang. Jadi gimana Pak? Ya saya bilang aja saya nggak akan mengizinkan kalau kalian belum mau. Secara gitu. pribadi Pak Wagub pada saat 2016 sejak jadi bupati itu sudah pernah langsung kemudian mencari tahu nggak PT Sumber Mineral Nusantara PT SMN ini bagaimana sih paling tidak gitu loh portfolionya dalam pertambangan? Ya saya memang dengar lah ada Ya. beberapa yang juga terkena problem waktu itu, tapi ada geologis yang diutus itu Presiden Ikatan Ahli Geologi Indonesia. Oke. Kredibel lah saya bilang. Ketemu juga salah satu geologisnya dari UCL dari London. Saya kebetulan pas lagi kuliah di Oxford, jadi denger lah, oke lah. Makanya saya bilang, saya kan pernah kerja di Bank Dunia juga kan, di World Bank. Kita tahu AMDAL yang benar tuh yang kayak gimana. Oke. Nggak bisa cuman yang penting checklist aja dipenuhi. Karena esensinya gini loh, analisis dampak lingkungan itu bukan untuk formalitas, mitigasi resiko. Ya. Artinya kita ingin mengantisipasi. Karena kalau hal tersebut terjadi, nggak cuman, oh saya punya AMDAL, pokoknya saya harus jalan, enggak. Kalau kita di AMDAL bilang tidak akan ada potensi dampak ini, tapi bisa Oke. kita atasi. Ternyata tidak bisa teratasi, boleh jalan? Nggak boleh. Oke. Karena AMDAL itu adalah antisipatif. Nah, hari ini apa risiko terjadi? Risiko sosialnya. Masyarakat menolak. Ini bagian dari Environmental Social Impact Assessment. Kalau masyarakat hari ini menolak, dan yang penolakannya itu paripurna ya, karena apa? Karena bupatinya juga ikut menolak. Ya. Artinya belum clear. Gitu. Kalau dikatakan tarik ulur tidak ada ketidaksinambungan antara misalnya ya B2G deh katakan perusahaan dengan government dan pemerintah dalam hal ini kabupaten pada saat itu dan juga provinsi kan sudah diprovinsikan legalitasnya. Gimana? Kalau kerasanya seperti itu orang petisi sampai masuk gitu artinya. Udah jelas gampangnya gini aja lah. Ini urusan saya sama SMN. Ya. Karena SMN itu bisa melakukan eksplorasi waktu itu, saya menggaranti depan publik, Ya. gitu loh. Lah terus kalau dia jalan tapi nggak lapor kepada garantornya, nama saya di depan masyarakat bagaimana? Ini etika. Dan sampai hari ini saya nggak merasa diajak komunikasi. Ya artinya saya merasa komitmennya nggak dijalankan. Bukan komitmen aneh-aneh, komitmen kepada masyarakat. Betul. Saya nggak mau jadi pemimpin Trenggalek yang legasinya Trenggalek yang tadinya istilahnya virgin forest tiba-tiba ditambang dan Bebas liar. publik pun nggak agree gitu loh. Oke. Tapi kalau publik agree, ini adalah resiko bersama kita. Kita ngambil pilihan ini worth it atau enggak gitu. Nah kalau sekarang sudah punya izin eksploitasi tapi kemudian nggak mau ada ekstraksi juga dari provinsi, nanti main kucing-kucingan dong jadinya Pak Wagub. di Beda lapangan. gini, ini ekstraksi loh, Ya. tambang ini. Pasti ketahuan. Agak beda dengan misalnya dia bangun pabrik. Yes. Untuk menyerap tenaga kerja yang banyak, ya kan? Itu. Yang kayak gitu justru ya kita yang berhadapan dengan masyarakat, kita yakinkan ini bagus untuk kalian. Oke. Tapi kalau tambang, ya tentunya mereka kan banyak social expert, environmental expert. Mereka lah yang harusnya proaktif, bermodal. Emang harus bermodal industri itu untuk punya. Kalau orang duitnya tipis-tipis, begitu ada masalah bisa nggak dia nanganin? Saya tanya. Ya. Ini tambang emas loh. Hari ini pun izinnya belum jalan. Oke. Kenapa? Karena kewajiban-kewajibannya juga yang sederhana seperti jaminan reklamasi belum dipenuhi. Tapi saya bilang kalaupun dibayar jaminan reklamasi, saya juga masih belum berubah posisinya. Karena apa? Karena yang penting masyarakat belum jelas dapat apa. Oke. Bupatinya juga bersama masyarakat belum setuju untuk ini lanjut ke tahap eksploitasi. Oke, Pak Emil Dardak terima kasih. Sama-sama. Sehat selalu Pak Wagub. Ya, Mbak, Kita makasih. doakan sambil kita lihat nanti bagaimana kemudian ya penyelesaian ini ya, karena memang di satu sisi masyarakat juga berharap banyak dari pemerintah tentunya dalam menjaga lingkungan dan kesejahteraannya. Kita temukan fakta berikutnya.